Hai, 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 hai. Aduh, suaraku. Begitulah kalau sudah pagi. Tadi aku udah pagi-pagi sekali ada di short. Aku jalan-jalan pagi, masih sunyi. Hari mendung. Tak kira hujan hari ini, ternyata mendung tadi hilang diganti dengan kecerahan. Cerah. Abis itu tadi aku ada posting juga tentang bakul sayur langganan. Aku tadi beli ikan, 3 macam ikan, 1, 2, 3, iya 3 macam ikan. Ada udang, ada ikan mas, ada ikan patin juga. Aku beli sayur-sayuran dan lain sebagainya. Aku beli perkuean, aku beli apa itu namanya, buah juga. Buah, dia bilang itu mangga madu. Mudah-mudahan manis. Aku tadi belanja. Setelah ini aku mau sibuk di dapur dan memasak. Aduh, dan mencuci juga. Aku hari ini mau masak apa ya, udang itu aku mau bikin perkedel udang pakai merica. Sedap. Dikasih cabai potong-potong kayak gitu, bawang putih. Ngomong-ngomong, kalau masak itu jangan terlalu sedap, jangan terlalu enak, nanti makannya lupa diri makan. Tapi nggak bisa sih aku kalau lupa diri, aku makannya tetap aja paling berapa ya, kalau pakai sendok makan itu 5 sendok makan aja, 5-6 kayak gitu. Kalau satu centong nasi aja, satu centong, nggak apa, nggak full kayak gitu, rata aja. Dibanyakin sayur kayak gitu, sayur. Tapi nanti kalau pagi kan itu, nanti kalau agak jam 10, jam setengah 11, jam 11 kayak gitu mesti ada camilan, makanya aku beli kue. Terkadang jarang-jarang sih pakai kopi kayak gitu, kopi susu, kopi mocha itu, atau sama teh, tapi jarang, biasanya air putih aja untuk ngeganjel perut kayak gitu. Habis itu makan siangnya kan sekitar jam 12 sampai jam 1. Nah, nanti sore juga begitu, pasti cari camilan lagi, satu iris kue kah atau apa kayak gitu. Dan makan malamnya nanti jam 6 sore, makan sore. Oke, ngalur ngidul. Aku mau membahas sesuatu yang penting, sepele tapi penting. Jangan ketawa ya. Aku mau membahas tentang bulu ketek. Dan enggak di Aku mulai aja. Aku mau membahas tentang perbulu ketekan. Oke, dibesarin dulu. Sekarang aku mewarnai macan dan anaknya kayaknya. Ibu dan anak. Pagi ya begitulah, serak-serak sedikit. Karena cuaca ini kan bisa panas, bisa hujan kayak gitu, jadi nggak menentu, jadi ikut-ikutan nggak menentu. Aku makan vitamin C tiap pagi gitu, tiap hari kan. Vitamin C yang ringan-ringan aja, untuk jaga stamina, untuk jaga kondisi supaya enggak sakit kayak gitu. Kalau kayak gini-gini kan masih di awal-awal tuh nggak apa-apa. Nanti juga agak siangan, nggak lagi ke pagi sih kayak gini-gini. Bulu ketek dianggap sepele tapi penting loh pengetahuan tentang berbulu ketekan. Bulu ketek, apa itu bulu ketek?
Bulu ketek yaitu bulu yang tumbuh di ketek, bukan di kaki. Ya iyalah, bulu ketek. Ini akan ada pertanyaan-pertanyaan seputar berbulu ketekan. Aku ngajukan sendiri dan aku menjawab sendiri dan kalian yang menyimak. Oke, simak baik-baik. Besok ujian. Ujian. Kalau lulus nanti akan liburan ke Bali. Oke, apa sih fungsi bulu ketek? Fungsi bulu ketek. Fungsinya banyak ternyata, saudara-saudaraku sekalian setanah air. Antara lain, pertama, untuk menjaga suhu tubuh. Oh, bisa mengatur suhu tubuh ternyata. Baru tahu ya. Artinya, bulu ketek membantu menjaga tubuh tetap hangat, terutama yang di daerah dingin, yang tinggal di daerah dingin seperti pegunungan atau daerah-daerah yang dataran tinggi lainnya. Lumayan kan, gak pakai penghangat yang pakai listrik, jadi irit listrik, pakai bulu ketek aja. Fungsi yang kedua adalah untuk mencegah pergesekan kulit yang tidak nyaman di sekitar ketek, pergesekan yang menyakitkan, kayak gitu. Fungsi ketiga yakni melindungi pembuluh darah juga ternyata. Bulu ketek berfungsi melindungi kulit dan sistem peredaran darah. Jangan dianggap sepele ya, ternyata penting ya. Fungsi keempat adalah melindungi dari bakteri-bakteri dan zat beracun, yakni melindungi kulit ketek dari serangan bakteri dan zat-zat beracun. Oh, begitu. Dan fungsi yang kelima yakni dapat mencegah masalah seperti luka dari pisau cukur, maksudnya enggak langsung terkena pisaunya, enggak langsung terkena ketek. Mencegah masalah seperti luka dari pisau cukur, masalah dari perjerawatan, jerawat nakal, kok tumbuh di ketek, dan iritasi, mencegah iritasi kulit juga. Iya, memang jerawat bisa kok tumbuh di ketek, di area ketek, kayak setengah jadi bisul kayak gitu. Sakit loh, kan kejepit, sakit loh. Pertanyaan berikutnya, kapan bulu ketek mulai tumbuh? Ada yang tahu? Bulu ketek tumbuh kalau pada wanita yang ciwi-ciwi sekitar mulai tumbuh sekitar usia 10 sampai 12 tahun. Oh, 10 sampai 12 tahun. Dan untuk pria, untuk yang cowok-cowoknya sekitar 11 atau sampai dengan 14 tahun mulai tumbuh. Berarti yang ceweknya lebih dini, setahun atau 2 tahun ya dari yang cowok. Oh, begitu rupanya. Pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan umum ya sebenarnya yang ada di benak kita. Hormon apa sih yang menyebabkan tumbuhnya bulu ketek?
Ayo, ada yang tahu? Yakni hormon androgen. Pertanyaan selanjutnya, apa penyebab bulu ketek lebat? Ayo, siapa yang punya bulu ketek lebat? Ayo ngaku. Itu terjadi karena berbagai faktor rupanya. Antara lain karena perubahan hormon. Pertumbuhan bulu ketek merupakan salah satu tanda pubertas. Artinya masa dari kekanak-kanakan, dari masa anak-anak ke remaja atau ke dewasa kayak gitu, pubertas. Jadi disitulah bulu ketek mulai tumbuh dan mulai lebat. Itu dikarenakan pada saat pubertas itu dikarenakan oleh perubahan hormon seperti LH, androgen, dan testosteron. Faktor kedua kenapa bulu ketek lebat bisa menjadi lebat adalah karena faktor genetik. Faktor genetik atau keturunan. Faktor genetik atau keturunan. Faktor yang ketiga disebabkan karena kelenjar keringat dan folikel rambut. Adapun ketek memiliki banyak kelenjar keringat di daerah situ, di daerah perketekan, dan juga folikel rambut yang menciptakan lingkungan yang hangat. Banyak kelenjar keringat atau pori-pori, sehingga membuat di daerah itu menjadi lembab. Karena hangat akan menjadi lembab, ya kan? Kalian merasakan begitu kan? Dan daerah yang lembab sangat ideal bagi pertumbuhan rambut. Dia suka di lembab-lembab ternyata. Adapun yang keempat, bulu ketek jadi lebat, tumbuh lebat karena kebiasaan mencukur. Nah kebiasaan mencukur bisa bikin rambut atau bulu ketek lebat juga loh. Seringnya mencukur bulu ketek dapat merangsang pertumbuhan bulu ketek jadi lebih cepat, jadi agresif, jadi lebih cepat. Ujung rambut atau ujung bulu ketek yang dicukur akan tumbuh lebih kasar dan tebal. Ya begitulah faktanya begitu. Sehingga memberikan kesan bulu ketek tumbuh cepat, lebih cepat dan tebal. Karena sesudah dicukur dia rambutnya lebih tebal kayak gitu. Apa namanya tuh? Bukan serat sih. Jadi lebih tebal, lebih besar kayak gitu. Jadi kesannya lebih lebat dan tebal. Oh, selesai. Padahal aku belum selesai membahasnya. Oke. Oke. 嗯
Oh ya, karena mewarnainya tadi udah selesai tentang macan dan pembahasanku belum selesai, masih di tahap kenapa bulu lebat kayak gitu. Pembahasanku belum selesai. Aku nggak mau tanggung-tanggung. Aku sambung lagi ya dengan mewarnai bunga. Sampai di mana tadi? Sampai bulu lebat. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah bulu ketek bisa menyebabkan bau? Ternyata bisa, saudara-saudaraku. Bulu ketek bisa menyebabkan bau juga. Karena apa? Ada sebabnya loh. Karena bulu ketek menjebak lebih banyak keringat. Akibatnya, keringat memiliki lebih banyak waktu untuk berinteraksi dengan bakteri penyebab bau yang ada di ketek. Dan juga pastinya kulit yang tertutup bulu akan lebih sulit untuk dibersihkan. Bukan sulit amat, lebih sulit. Sedikit dari yang tidak berbulu, ya kan? Jadi mesti dibersihkan, maksudnya dicuci-cuci lah. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa efek mencukur bulu ketek? Oh, apakah ada efeknya juga mencukur bulu ketek? Proses menghilangkan bulu ketek yang dilakukan secara sembarangan dapat memperbesar resiko iritasi. Ya benarlah, kalau cukurnya asal-asalan. Akar bulu ketek akan berubah warna menjadi kemerahan atau meradang kayak gitu. Abses kah itu namanya, dan disertai rasa perih dan gatal. Makanya mencukur bulu ketek mesti hati-hati. Sediakan waktu, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Sabarlah, belajarlah jadi orang sabar. Sediakan waktu. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah bulu ketek bisa dihilangkan permanen? Apakah bulu ketek bisa dihilangkan permanen atau tidak tumbuh-tumbuh lagi kayak gitu sesudah dihilangkan? Ada beberapa cara untuk menghilangkan bulu ketek secara permanen, yakni diantaranya adalah dengan metode elektrolis atau metode laser, disinar-sinar kayak gitu. Gak tahu sih itu sakit apa enggak ya di laser ketek. Ketek kan daerah sensitif kayak gitu. Tergincit sedikit aja sakitnya luar biasa. Ya kan? Ya kan. Luar biasa, mana sih? Nanti ntar abis lagi mewarnainya dan pembahasan belum selesai. Harus pas sini. Dapat. Terkadang bulu ketek pada wanita ada yang tumbuh lebat. Apakah itu normal? Cewek berbulu ketek lebat, ada kan kita lihat sesekali kayak gitu. Dia berbulu lebat, ada yang bulu kakinya lebat. Kalau ketek cewek lebat, apakah itu normal? Jawabannya adalah itu sih normal-normal saja dan merupakan tanda dia sudah pubertas dan akan menjadi cewek dewasa.
Itu memang udah fasenya. Bulu ketek tumbuh karena kelenjar pituitari yang memicu hormon androgen di ovarium. Sehingga itu menyebabkan kelenjar keringat apokrin. Ingat ya, apokrin berfungsi. Nah, itulah kenapa terkadang cewek punya bulu ketek lebat. Itu normal aja. Jangan jangan minder. Jangan malu. Kan nggak dibuka-buka juga, nggak ini nih bulu ketekku lebat, enggak juga kan, orang nggak bisa melihat kalau kalian pakai baju kan, tidak akan, kecuali you can see, dan kalian mengangkat tangan kalian, lengan kalian, orang-orang akan melihat. Kalau kejepit ya nggak kelihatan lah, kecuali kalau panjang bisa nyempil. Tidak semua orang sih nyaman dan keberadaan bulu ketek, iya kan? Kalau aku sih ketekku bersih, nggak ada bulu. Paling 1-2 kayak gitu. Ya, termasuk yang bulu keteknya jarang-jarang, hampir nggak ada, bersih. Kayak itu. Tidak semua orang nyaman dengan keberadaan bulu ketek. Kalau anda kalian merasa tidak nyaman, Anda atau kalian bisa mencukurnya, tapi dengan catatan harus hati-hati ya adik-adik, kakak-kakak, hati bapak-bapak, ibu-ibu, hati-hati dalam mencukurnya. Jangan gerasak-gerusuk, nanti luka, terkena cukur atau dicabut. Kalau suka dicabut ya dicabutlah pakai pinset. Sakit sih kalau dicabut, tapi ada juga orang yang menikmati nyabut bulu ketek, entahlah kenapa. Aku risih kalau mencabut bulu ketek. Dulu dicabut, sekarang pakai cukur aja. Tapi ya itu hampir nggak ada, udah hampir nggak tumbuh. Mungkin hormon rambut di ketekku sedikit, jadi hampir tak ada, bersih mulus begitu. Aku skip dah, capek aku nyarinya. Dan itu kan kalau bagi anda kalian yang merasa risih tentang perbulu ketekan kalian, anda bisa mencukurnya. Dan untuk kalian juga yang merasa oke saja dengan bulu ketek kalian yang panjang-panjang itu, dan pasangan kalian tidak merasa keberatan dan oke saja, fine aja, biarkan, nikmati saja. Nikmati bisa juga kan untuk pasangan anda itu kayak sensasi, menambah cita rasa, menambah cinta kayak gitu untuk pasangan anda. Jadi biarkan saja. Ada juga sih aku lihat orang suka cium ketek pasangannya, gimana gitu. Nggak apa-apa sih pasangannya juga, asal bukan pasangan orang, pasangan sendiri sih oke saja. Silahkan. Pembahasanku jadi banyak, sampai 2 aku mewarnai, nggak apa-apa ya. Dan catatan untuk kalian ya, saat mandi usahakanlah area perketekan dicuci bersih. Setelah disabun, diguyur air. Jangan sisa-sisa sabun, itu juga bisa bikin ketek itu bau nanti. Sisa-sisa sabun dan campur dengan keringat. Cuci bersih. Beri perhatian untuknya. Jangan sampai ketekmu kurang perhatian. Dia nanti ngambek
dan bikin masalah untukmu. Jadi perhatikanlah. Perhatikan ketek-ketek kalian, oke? Dan kapanpun sesudah selesai mandi dan sudah bersih dicuci dan digosok, gosok jangan keras-keras ya, gosok-gosok lembut, gosok-gosok cantik kayak gitu. Habis itu sesudah handukan, sebelum berpakaian, Anda bisa membubuhi atau mengoleskan deodoran ke daerah situ. Apalagi yang di daerah panas kan, berkeringat kayak gitu. Untuk mengantisipasi bau-bau yang tidak diinginkan, bau-bau asing yang menyengat, pakailah deodoran. Banyak merek-merek deodoran yang bisa kau pilih yang cocok untukmu, kayak gitu, yang tidak bikin iritasi. Nah, itu saja. Berbaik hatilah dengan ketek kalian. Perhatikan, jangan diabaikan. Karena kalau diabaikan, dia akan balas dendam denganmu dengan mengeluarkan aroma-aroma yang bikin kamu gelisah berhadapan dengan orang lain, gelisah kalau berdekatan dengan orang lain. Oke, perhatikan perketekanmu. Jangan cuma wajah, ketek juga penting kayak gitu. Meski wajahmu cantik, tampan, tapi kalau ketekmu ada aroma-aroma yang begitu yang tidak sedap, orang-orang akan menjauhimu. Oke, sebentar lagi kan selesai. Aku mau masak habis ini. Aku mau masak enak. Tapi aku akan tidak lupa diri. Aku akan makan secukupnya saja. Apakah aku perlu bantuan lagi ini? Kita coba dulu. Ini ya. Oh iya. Ini. Oke. Selamat pagi semuanya. Selamat beraktivitas untuk kalian semua. Kita akan jumpa lagi nanti di pembahasan-pembahasan yang lainnya. Temui aku juga di short ya. Aku juga ada di sana. God bless you all. Bye bye.